mau ampau nih. Aduh, Pak Elizabeth mau, Karlita mau. Oke. Nah, sebelum kita mau, oh Jonathan juga mau ya. Oke, tapi sabar ya guys. Nanti kita akan bagi-bagi ampaunya di belakang acara kita ya. Nah, sebelumnya kayak biasa, kalau kita mau memulai acara kita, baiknya kita menyerahkan segala aktivitas kita pada hari ini kepada Tuhan. Nah, kakak mau minta tolong kepada teman-teman yang ada di sini untuk bantu pimpin doa untuk khusus hari ini. Oke? Ready? Ada yang mau bantu? Langsung raise your hand. Ayo, siapa? Ada yang mau bantu? Kakak mau untuk doa hari ini? Ayo. Oke, Karlita, thank you. Dipersilakan tuh Karlita. Doa spontan kan ya kok? Iya dong, pasti. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Kami bersyukur hari ini kami masih bisa bernafas ya Tuhan. Semoga Engkau berkati kami. Semoga kami sehat-sehat selalu, terhindar dari segala gangguan dan penyakit maupun mara bahaya. Tuhan, semoga Engkau berkati hari-hari kami, agar hari-hari kami selalu bisa berjalan dengan lancar. Berkati juga kakak-kakak pembina kami dan teman-teman kami agar sehat-sehat selalu. Tuhan, semoga COVID ini cepat berlalu agar kami bisa berkumpul bersama-sama lagi secara langsung. Semoga juga firman-firman yang hari ini kakak-kakak kami bawakan bisa kami cermati dan kami kembangkan dalam diri kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Karlita untuk doanya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan ada satu lagu untuk mulai hari ini ya. Oke, sebentar. Sepertinya putus-putus. Sebentar ya. Ada putus-putus. Yang tahu lagunya boleh ikutan nyanyi ya. Masih putus-putus ya. Sebentar. Koneksinya kali. Iya, sebentar ya. Kita coba lagi. Change my heart, only you
Itu dia, Jesus, you all I need. Seperti tema pada hari ini, kita memang harus I rely on you, Jesus, ya. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman pada hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Yogi. Yeay, tepuk tangan dong untuk Kak Yogi. Dan kepada Kak Yogi kita persilakan. Makasih Ko Jevon. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Baik, Kakak. Bagus-bagus kalau semuanya baik-baik. Masih sehat-sehat ya? Oke, Masih. bagus. Yogi senang dengar ya kalau pada sehat-sehat semua. Oke, nah sekarang kita mau baca firman dulu. Ada yang tahu bacaan Injil hari ini apa? Ayo, ada yang udah ikut misa belum? Ada yang tahu nggak bacaan Injil hari ini apa? Wah, pada nggak ikut misa ya? Waduh. Ikut. Apa bacaan Injilnya? Lukas, Cik. Iya, Lukas. Lukas berapa? Coba. Lupa. Lukas 6 ayat 17. Lupa. Ya, betul. Siapa tuh? Agatha ya? Wah, makasih Agatha. Nah, coba dibuka ya. Lukas 6. Ayo, mana kitabnya? Lukas 6. Ayo, pada bawa kitab ya, semuanya ya, pada ngeluarin kitabnya. Lukas 6, ayat 17, lalu disambung 20 sampai 26. Udah dibuka? Lukas 6, ayat 17, lalu disambung 20 sampai 26. Nah, Ciogi minta 3 orang baca. Siapa yang mau baca? Ayo. Saya Kak Siapa tuh saya? Dev. Oh, Dev. Oke, makasih Dev. 2 lagi siapa? Aku, Kak. Saya. Siapa? Saya. Agatha ya? Ya. Dan Jo. Oke. Agatha. Tunggu sebentar, Dev. Saya. Oke. Nah, jadi belum. Nah, satu lagi tadi siapa? Jonathan atau Renata nih? Si kembar yang Jonathan. mana? Jonathan. Oke. Oke. Nah, jadi nanti ini kan ada tulisannya hitam, biru, dan merah. Nah, nanti Dev warna hitam ya, Dev ya. Baca yang warna hitam. Ya, Kak. Agatha baca yang warna biru. Jonathan baca yang warna merah ya. Ye. Oke, nah. That Ya, makes sense. Biru, Kak. Siapa? Aku warna biru. Iya, Agatha warna biru. Jonathan warna merah ya. Oke, kita mulai dari yang ayat 17. Iya, Dev. Silakan, Dev. Iya, Kak. Lukas 6 ayat 17. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah.
Ya, yang merah. Jonathan? Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Ya, lanjut. Jonathan? Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena ke dalam kekayaan kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah Injil Tuhan. Jawabnya apa? Syukur kepada Allah. Terpujilah nama Yesus. Nama Yesus. Ayo, pada lupa. Kalau Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus. Nah, terpujilah Kristus. Pada lupa ya? Oke. Nah, jadi bacaan kali ini, coba sebentar ya, ini ada sebentar. Ada black spot, bentar. Ciyogi akan share lagi. Nah, oke. Teman-teman, Ciyogi mau nanya, teman-teman, apa yang teman-teman lakukan biasanya kalau teman-teman ingin merasa bahagia, kalau lagi sedih atau lagi kesal, terus teman-teman biasanya ngapain sih kalau pengen merasa bahagia? Coba, Yogi mau tanya dulu. Main game. Main game, siapa tuh? Kenneth. Oh, Kenneth. Oke. Ada lagi? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Siapa lagi? Baca buku. Baca buku. Terus ada lagi nggak? Tapi pertanyaannya itu yang buat kita bahagia ya, Ci? Iya, yang membuat teman-teman merasa bahagia. Main game. Main game. Ngajak Ngobrol sama teman. Ngobrol sama teman. Terus apa lagi? Do funny things. Ya, sorry. Do funny things, Ci, tadi kata Jonathan. Oh, apa itu ya? Hal-hal konyol kali. Maksudnya apa, do Jo? funny things. Yeay. Oh, oke. Lakukan hal-hal yang menyenangkan, yang membuat kalian merasa bahagia. Oke, nah. Ngajak teman main game. Oke, nah. Teman-teman akan lakukan itu semua untuk membuat teman-teman merasa bahagia, kan? Nah, pernah tidak teman-teman terpikirkan kalau kata bahagia ini adalah hal penting yang dari sejak awal peradaban manusia dari dulu itu selalu dicari oleh manusia, oleh orang banyak. Kadang ada yang merasa tidak bahagia akhirnya mencari sesuatu yang membuat mereka bahagia. Kadang ada yang merasa tertekan akhirnya mencari sesuatu yang membuat mereka tidak tertekan dan merasa bahagia.
Nah, apa yang teman-teman lakukan? Oh, Nicole, eating delicious stuff makes me happy. Sama, Nicole. Ciogi juga suka. Kalau lagi bahagia pengennya makan ya. Oke, nah. Jadi teman-teman, bahagia itu hal yang normal yang bisa teman-teman cari dengan melakukan apa? Hal-hal yang menurut teman-teman menyenangkan seperti main game, ada yang main sama teman, ada yang nonton film, ada yang tadi apa? Jalan-jalan supaya senang. Nah, terus tadi ada lagi yang do fun things, melakukan hal-hal, pokoknya melakukan apa aja yang membuat kita tidak tertekan lagi, membuat kita yang merasa bahagia. Nah, coba kita balik ke ayat ini lagi ya, di ayat 17 nih. Lalu ia itu Yesus, turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Jadi ini Yesus datang dan berhenti di suatu tempat yang datar, jadi supaya orang-orang banyak bisa melihat Yesus dan mendengarkan khotbah Yesus. Nah, lalu di ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Pada saat membaca ini, pernah tidak teman-teman berpikir, selama ini kan aku melakukan hal-hal yang membuat aku bahagia, main games, nonton film, terus main sama teman. Tapi kok Yesus bilang, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Loh kok bisa sih Yesus ngomong seperti itu? Nah, nanti akan Ciogi jelasin ya. Lalu di ayat 21, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Ini maksudnya apa? Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Anak manusia maksudnya orang lain. Misalnya teman-teman dibenci oleh teman kalian satu kelas, lalu mereka mengucilkan teman-teman, lalu kalian dicela, lalu dikata-katain. Nah, Yesus kok bisa bilang berbahagialah, padahal dibenci aja rasanya udah kesel banget kan, sedih. Apalagi dikucilkan, nggak bisa main sama teman, apalagi dicela, kita berasa apa? Dibully kan? Padahal kita nggak mau seperti itu, tapi kok Yesus bilang berbahagialah kamu. Nah, maksudnya Yesus di sini adalah orang miskin itu adalah orang yang mudah menerima. Menerima artinya apa? Pada saat teman-teman tertekan, pada saat teman-teman merasa stres, merasa tidak bahagia, biasanya teman-teman akan melakukan apa saja supaya teman-teman merasa bahagia kan tadi seperti nonton TV segala macam. Nah, pada saat seperti itu, itulah yang dinamakan pencarian untuk bahagia. Nah, pada saat pencarian ini, Yesus berkata, untuk hai kamu yang miskin, karena pada saat kalian merasa tertekan ini, proses pencarian inilah yang akan Yesus cari, yang akan Yesus lihat. Jadi, pada saat kalian mencari sesuatu yang membuat kalian bahagia ini, Yesus mengatakan, kalian seharusnya berbahagia, karena pada saat kalian mencari sesuatu yang membuat kalian bahagia, biasanya orang akan mudah menerima. Aku akan menerima apa aja yang penting aku bahagia. Aku akan menerima aja yang penting aku tidak akan lapar lagi. Biasa kalau lapar apa? Ngemil kan, cari makanan. Nah, aku akan lakukan apa aja yang penting saat ini aku nggak akan menangis. Aku akan tertawa. Aku akan nonton film lucu, nonton komedi, mau nonton film kartun, apapun yang membuat aku tertawa.
Jadi orang akan mudah menerima apapun yang mereka lakukan untuk membuat mereka supaya tidak merasa lapar, stres, menangis, apalagi pada saat ini. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Jadi pada saat kita dibenci, kita akan melakukan apapun supaya tidak dibenci, kan? Pada saat orang mengucilkan kita, pada saat kita dibully, lalu kita akan melakukan apapun supaya kita nggak dibully lagi. Kita akan bilang no, kita akan bilang ngapain sih bully-bully gitu kan? Nah, pada saat itulah penerimaan inilah yang dimaksud Yesus. Karena biasanya pada saat orang mencari sesuatu yang membuat mereka merasa lega dan bahagia ini, Yesus ingin orang tersebut menerima kehadiran Yesus. Jadi itulah maksudnya. Jadi pada saat kalian merasa tidak bahagia, apa yang Yesus minta? Yesus minta kalian mencarilah Yesus. Itulah salah satu kenapa tema kita hari ini, rely on you. Jadi Yesus bilang pada saat kalian mencari bahagia nih ya teman-teman, kenapa kalian mencarinya hal yang bersifat duniawi? Carinya nonton TV, carinya main games, PlayStation, main game sampai larut malam. Pada saat kalian dibenci, terutama pada saat kalian dikucilkan, pada saat kalian merasa stres dan tertekan, kalian harus mencari aku, kata Yesus. Nah, jadi itulah sebabnya Yesus bilang, pada saat teman-teman dikucilkan, pada saat teman-teman merasa menderita, itulah saatnya teman-teman harus mencari Yesus. Karena itu sebabnya Yesus bilang, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Karena pada saat kalian tertekan, kalian akan mudah menerima kehadiran Yesus. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah. Ini di ayat 23. Sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Nah, ini adalah sifat dasar manusia biasanya. Kalau manusia merasa sedih, merasa tertekan, merasa tidak bahagia, mereka akan mencari Tuhan biasanya. Tuhan, aku sedih, aku marah, aku benci dah. Masa aku dibenci sama temanku? Masa aku dikucilkan sama teman-temanku? Masa aku dicela, padahal aku kan nggak melakukan apa-apa. Masa namaku diganti-ganti sih? Walaupun itu hanya semacam kayak joke, lelucon, tapi menurutku itu membuat aku tertekan. Nah, pada saat itulah Yesus ingin teman-teman mencari Yesus, mengutarakan semua yang teman-teman rasakan kepada Yesus. Inilah maksudnya kenapa Yesus berbahagia. Karena pada saat kita merasa tidak bahagia, biasanya kita akan mudah mencari Yesus, menerima kehadiran Yesus dalam diri kita. Nah, kita coba lanjut lagi ya, 6 ayat 24. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Kenapa kok orang yang kaya dibilang celaka? Kayak berasa, kok Yesus mengutuk sih orang kaya? Karena dalam kekayaan dia telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis. Jadi maksud Yesus adalah, biasanya kalian kalau udah merasa bahagia, udah merasa memiliki semuanya, orang kaya itu apa sih? Biasanya orang kaya itu kan sudah memiliki semuanya ya. Udah punya apa yang dimau, udah punya mobil, udah punya rumah, udah punya ini, udah punya itu, semuanya udah punya. Jadi menurut mereka, untuk apa gue mencari-cari lagi? Untuk apa aku mencari-cari lagi hal yang membuat aku bahagia? Nah, inilah maksud Yesus.
Karena biasanya untuk mereka yang sudah merasa bahagia dan kaya ini, mereka tidak mudah mencari Yesus. Mereka tidak mau malahan mencari Yesus. Karena mereka pikir, ngapain cari-cari lagi? Aku udah punya semuanya sekarang, udah nggak butuh lagi. Mereka kadang berpikir seperti itu. Nah, itulah mengapa Yesus bilang, celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Karena biasanya orang yang sudah memiliki segalanya, mereka akan mudah meninggalkan Tuhan. Mereka akan mudah berpaling dari Tuhan. Mereka akan merasa, aku sudah memiliki semuanya, ke gereja nanti dulu dah. Nah, ini yang biasa orang. Coba kalian perhatikan, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada papa mama kalian ya, sibuk mencari duit, lalu kalian sibuk sekolah, teman-teman sibuk sekolah, sibuk dengan online segala macam, sampai-sampai ikut misa online aja juga enggak. Nah, inilah yang dimaksud Yesus. Kalian udah sibuk dengan segala macam, udah punya semuanya, udah memiliki sesuatu yang membuat kalian bahagia. Kalian bahagia kalau main games. Udah, itu aja. Kalian bahagia kalau nonton film. Kalian bahagia kalau udah jalan-jalan sama teman, curhat sama teman. Udah, cukup itu aja. Nah, kalian jadi lupa kalau kalian masih punya siapa? Yesus. Inilah maksudnya Yesus. Kalian, kalau manusia sudah merasa bahagia dan senang, mereka lupa apa? Istilahnya adalah lupa daratan. Jadi mereka lupa. Kalau di atas mereka ada siapa yang melihat kita? Yesus. Yesus melihat loh. Jadi pada saat kalian merasa senang, biasanya pada lupa nih. Kalau udah sibuk dengan kerjaan, papa mama kalian misalnya sibuk cari duit. Hari Minggu juga buka toko. Aduh, ke gereja aja nanti aja deh sore. Ikut misanya. Nggak usah ikut misa sekarang. Ikut misanya nanti aja. Nggak usah ikut misa sekarang. Ikut misa yang paling malam biasanya. Kalau udah sibuk karena buka toko segala macam nih biasanya. Karena sibuk dengan sekolah, kerjain tugas segala macam. Akhirnya ikut misanya yang paling malam. Paling malam siap jam berapa? Jam 6. Tapi giliran mau misa mulai jam 6. Tahu-tahu ada telepon. Kita jalan yuk. Kita cari makanan yuk. Kita ngemil yuk. Kita hang out yuk. Nah, langsung ting. Lupa ada keinginan untuk ikut misa yang paling malam. Padahal itu misa terakhir di hari Minggu. Jam 6 sore misalnya. Ada paroki yang mengadakan misa jam 6 sore. Nah, pada saat itu teman-teman langsung lupa. Tujuannya apa? Pengen ikut misa sore. Padahal itu misa terakhir di hari Minggu jam 6. Kalau udah besok, udah masuk ke hari berikutnya. Udah nggak bisa. Nah, karena ada telepon, jadinya lupa. Hang out dah kalian, jalan-jalan sama teman. Atau nggak pergi deh sama teman. Terus inilah yang dimaksud Yesus. Karena kalian senang, kalian sudah melakukan semuanya, kalian sibuk dengan kegiatan masing-masing, kalian sibuk dengan pekerjaan kalian, sibuk dengan main games kalian, jalan-jalan semuanya, akhirnya lupa kalau sebenarnya kalian harus ikut misa, harus mencari Yesus juga. Inilah maksud Yesus. Nah, sedangkan tadi yang dimaksud Yesus orang miskin, yang dihina, dicela, dikucilkan. Tapi kenapa Yesus bilang berbahagialah? Karena pada saat mereka yang merasa miskin ini, miskin iman, miskin merasa membutuhkan, mereka sangat membutuhkan Yesus. Mereka akan melakukan apa saja. Mereka akan datang ke gereja, bahkan ikut misa yang paling pertama hari Minggu pagi. Nah, inilah maksud Yesus. Jadi mereka ingin sekali mencari Yesus. Inilah yang dimaksud Yesus. Berbahagialah untuk mereka yang
tertindas, mereka yang miskin, mereka yang tidak memiliki apa-apa, karena mereka akan mudah mencari Yesus. Inilah yang dimaksud Yesus dalam hal miskin dan kaya, ya. Jadi bukannya kita harus miskin dulu baru mencari Yesus, enggak seperti itu. Jadi ini adalah peringatan Yesus, teman-teman. Yesus bilang, kalian teman-teman, kalau kalian sudah sibuk, ingatlah pada Yesus. Jangan ingatnya sama diri sendiri, sama teman-teman, sama keinginan sendiri, sama kebutuhan sendiri. Karena kalian harus mencari Yesus juga. Nah, coba sebentar, Ciogi akan share lagi. Nah, inilah yang dimaksud berbahagialah hai orang miskin dan celakalah kamu yang kaya. Jadi maksud Yesus seperti itu. Nah, di ayat 26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Siapa yang senang dipuji? Aduh, Elizabeth, nilai kamu bagus, kamu pintar banget. Aduh, Morgan, kamu pintar sekali. Semester ini kamu juara 1. Aduh, Kenneth, bagus banget gambar kamu. Kamu pintar ya, misalnya. Aduh, Carlita, kamu pintar sekali bikin desainnya. Kamu pintar gambar loh. Atau tidak, atau enggak, ada yang pintar main musik. Aduh, Nicole, kamu pintar loh main piano. Agatha, kamu pintar dan main gitarnya, misalnya ya. Nah, kalian dipuji-puji. Siapa yang senang dipuji? Oh, Nicole, saya kadang tidak Semua orang lah. Nah, semua orang, kata Jonathan. Soalnya rasanya seperti berlebih-lebihan, kata Nicole, nggak suka dipuji. Semua orang, manusia pada dasarnya senang dipuji. Nah, karena dipuji itu artinya kalian merasa dihargai, benar tidak? Talenta kalian, bakat khusus kalian yang suka gambar, yang bisa main musik. Kalau kalian dipuji, kalian merasa dihargai kan? Nah, memang iya. Tapi dipujinya, coba kalian perhatikan ya. Jangan semua pujian kalian terima. Dan di sini ditulis, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Nah, hati-hati ya teman-teman kalau dipuji, kalian mikir dulu, karena ada orang yang merasa kalian entah atau tidak, mereka akan tetap memuji padahal maksudnya menyindir. Ada yang seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau dipuji jangan merasa, senang sekali, langsung terbang ya. Jangan ya teman-teman. Nah, pada saat dipuji, kalian, Ciogi minta kalian berpikir, aku dipuji kenapa? Apakah memang benar talentaku bagus? Apakah benar gambarku bagus? Apakah benar permainanku bagus, main gitarnya? Nah, itu kalian jadi bisa berpikir. Nah, jadi itu sebabnya di ayat 26 ini ditulis seperti itu. Jadi kalau kamu dipuji, kamu harus berhati-hati. Karena bisa jadi pujian itu adalah pujian palsu. Bukan dari hati secara tulus. Nah, maksudnya seperti itu. Oke, nah. Itulah tadi yang dimaksud berbahagia orang miskin dan celaka orang kaya. Nah, orang miskin, orang yang empunya kerajaan Allah karena bisa menerima dengan tangan terbuka. Maksudnya itu, penerimaan atas yang datang dari Tuhan. Jadi, kebahagiaan manusia yang di sini dimaksudnya adalah merupakan rahmat dari Tuhan. Jadi, bukan semata karena berbahagia mencari keinginan atau kebutuhan duniawi, misalnya main game, atau jalan-jalan, atau apapun. Jadi Tuhan ingin teman-teman merasa bahagia saat teman-teman mencari Yesus. Bukan bahagia saat main game saja ya teman-teman. Nah, hati-hati yang main gamesnya kalau semalaman. Siapa yang tadi malam habis main game nih?
semalaman. Ayo. Ada yang main game tadi malam semalaman? Nat semalaman sih, tapi cuma sampai jam 11 aja taruh. Oh, main game sampai jam 11 aja, Ci. Oke. Yang penting main game lihat waktu ya, teman-teman. Oke, nah sekarang nanti teman-teman akan masuk ke sharing 15 menit. Nah, ini yang akan Ciyogi tanyakan. Pertanyaan refleksi nomor 1. Apa yang kita rasakan saat ini? Nah, inilah salah satunya. Karena ini berhubungan dengan tema kita. I rely on you, Jesus. Seperti kata Yesus tadi. Yesus ingin pada saat teman-teman sedih atau bahagia, kalian tetap mencari Yesus. Nah, jadi apa sih yang teman-teman rasakan saat ini? Sedih atau bahagia? Atau mungkin teman-teman merasa kesal, habis dimarahin, atau mungkin teman-teman ada yang merasa tertekan, aduh aku tertekan, Ci. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa temanku nggak suka sama aku. Nah, bisa jadi seperti itu. Mengapa kita merasakan perasaan tersebut? Nah, yang kayak tadi, Kiyogi bilang, kok tiba-tiba aku dibenci sama temanku, Ci? Kok tiba-tiba aku dimarahin sama mamaku? Kok tiba-tiba aku dimarahin sama papaku? Kok tiba-tiba aku dikucilkan sama teman-temanku? Padahal aku nggak ngapa-ngapain loh, Ci. Nah, kok tiba-tiba aku merasa, aduh, aku lagi bete banget, lagi sumpek, lagi stres banget, Ci. Nah, itu kalian nanti bisa sharing di breakout room ya. Apakah kita sudah percaya dan menerima Tuhan secara penuh? Nah, ini salah satu refleksi kalian. Ciyogi mau tahu. Nah, kalian pada saat merasakan sedih atau bahagia, kalian sebenarnya sudah percaya dan menerima Tuhan secara penuh atau tidak? Kalau kalian sudah percaya dan menerima Tuhan secara penuh, tapi kok masih merasa ada perasaan tertekan, aku merasa kesal, Ci, aku merasa ini, aku merasa itu. Nah, kalau perasaan kesal, stres, itu normal karena kalian manusia kan ya, Ciyogi aja juga manusia, kadang Cici juga pernah merasa lagi kesel, lagi nggak mood, lagi marah. Ciyogi sering kadang. Tapi Kevin sampai jam 4.17, Kevin main gamenya sampai jam 4 pagi gitu. Ya ampun Kevin. Nah Kevin, hati-hati ya, nggak boleh main game sampai pagi, nggak boleh begadang ya. Nah, sekarang balik lagi dulu ya. Apakah kita sudah percaya dan menerima Tuhan secara penuh? Nah, jadi Ciyogi mau mengajak kalian, teman-teman, untuk sharing dan juga mengajak teman-teman untuk menerima Tuhan. Menerima Tuhan secara penuh tuh maksudnya gimana? Pada saat kalian merasa sedih, biasanya ini dari Ciyogi ya. Dulu Cici kesal sama orang tua Cici. Kan kalau masa-masa remaja seperti kalian ini masa pencarian identitas diri, dan pada waktu Ciyogi seusia kalian, Ciyogi tuh merasakan itu. Kadang tuh kayak kesel. Kenapa sih kok orang tua, papa mama nggak ada yang ngerti sih, kenapa sih? Terus teman aku juga seperti ini, lagi betein banget sih. Nah, pada saat seperti itu, apa yang Ciyogi lakukan? Ciyogi bawa doa. Jadi, Ciyogi akan bawa doa, tapi bukan doa untuk memohon atau enggak. Ciyogi hanya berdoa meminta Yesus supaya datang dan memberikan kedamaian di hati dan pikiran Cici. Hanya itu. Dan ternyata itu cukup manjur untuk Ciyogi. Makanya sampai sekarang Ciyogi merasa, kalau ada masalah, kalau merasa tertekan atau stres, Ciyogi akan berdoa. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apa yang teman-teman lakukan kalau merasa perasaan sedih atau tertekan atau apapun itu? Nah, ini nanti kalian bisa sharing di breakout room.
Ke Jevon. Oke ya teman-teman, nanti akan sharing di breakout room. Sharingnya 15 menit. Nah teman-teman setelah sharing, nanti kita nggak akan sharing di main room, karena nanti habis itu akan ada cara lain. Jadi apapun, dan satu hal lagi, apapun yang teman-teman sharingkan di breakout room, hanya khusus untuk teman-teman saja ya. Dan untuk khusus kakak-kakak pembina, kita tidak akan menceritakannya kepada yang lainnya lagi ya. Oke, sip. Nah, sekian dari Ciyogi. Oke, terima kasih Ciyogi. Tepuk tangan lagi dong untuk Ciyogi. Terima kasih Ciyogi untuk firmannya hari ini. Benar banget ya, teman-teman. Kalau seandainya kita lagi senang, sedih, mau apapun itu tetap harus mengandalkan Tuhan ya. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku lagi senang nih. Tuhan, aku lagi sedih nih gitu. Jadi kita tahu Tuhan itu bukan pas kita sedih aja ya guys. Pas senang juga harus ngomong, Tuhan aku senang karena Tuhan udah memberikan aku bla 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 bla. Karena semuanya itu yang terjadi di dalam hidup kita adalah Tuhan yang atur. Setuju? Setuju. Oke. Nah, kita langsung aja ya ke breakout room. Boleh dibantu Kak Vidi? Oke, sudah coffee dibagi menjadi 3 room ya. Oke. Saya join dulu. Ya, teman-teman yang masih di main room bisa join breakout room-nya ya. Oke. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabar nih? Ada Luther, Darwin, Kenneth, Furici, Joe, Torres, Semi. All good? Everyone's good? Oke. Ya, kayaknya Kenneth baru pertama kali ikut Binaiman Remaja ini ya? Kenneth ya? Iya. Oke, mantap. Welcome ya. Semuanya bilang welcome ke Kenneth. Welcome Kenneth. Yo, semoga betah ya, bisa ikut tiap 2 minggu sekali. Kita, Kenneth, mungkin introduce sedikit dari kelas berapa, sekolahnya di mana? Saya udah kelas 4, sekolahnya di Permai. Oke. Kelas 4 di Permai ya, dekat sama ya di Muara Karang. Nice. Oke, yang Torres, Joni, yang udah lama-lama, Joe, Ray, Torres, Edward, sama Semi, kalau bisa buka kamera, dibuka ya kameranya ya, biar kita nanti communicate-nya lebih enak. Nice. Kayaknya Edward yang paling tua di sini ya. Nanti bisa bantu-bantu juga di discussion-nya. Kita ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama nih, apa yang kalian rasain saat ini? Mungkin bisa mulai dari Luther dulu nih. Luther, how are you feeling? Nggak masuk suaranya. Apa? How are you feeling, Luther? Apa perasaannya sekarang? Sekarang ya biasa. Sekarang apa? Biasa aja. Biasa aja. Oh, biasa aja yang apa? Kayak apa ya? Kayak senang, cuma kagak terlalu senang kayak begitu. Agak seneng. Ya agak senang. Gitu. Agak seneng. Senengnya kenapa tuh? Tahu nggak? Ya karena bisa ngelakuin apa yang mau. Oke, kalau bisa ngelakuin apa yang dimau ya sekarang ya. Very nice. Oke, Luther. Mungkin next kita ke Furji. Furji, apa perasaannya sekarang?
Ya lagi kurang senang sih, soalnya tugas masih banyak dari sekolah. Kurang senang karena tugas masih banyak di sekolah. Oke, menarik sih kalau misalnya perasaannya kurang senang, itu penting banget kalau misalnya kita tahu kenapa kita lagi kurang senangnya. Jadi kayak Furici lagi tugasnya banyak di sekolah, tapi Furici tahu nggak cara meng-overcome atau nge-solve perasaan tersebut? Oh, udah tahu sih, udah sering. Udah sering, oke. Hal yang rutin ya. Oke, semangat ya Furici ya. Kita semangat ya Furici. Biar besok sekolah lagi udah selesai tugasnya semuanya. Semangat ya. Thank you. Jawabannya mungkin at work. How are you feeling at work? I'm good. Good, good. Ada perasaan tidak senang atau just good? No, just good. Just good ya. Anything good going on lately? Ada hal baik yang terjadi nggak belakangan ini? No, I will say everything like normal. Everything is normal? Nothing special. Oke. Jadi Yeah. normal aja. Sekolah aman tapi? Apa? Sekolah aman? Ya. Aman ya. So just good ya. Nothing special ya. Jadi kayak all good ya. But that's sometimes feeling just all good is actually a privilege. Kita ngerasa baik-baik aja, kayak itu juga suatu hal yang patut disyukuri ya. Karena mungkin di luar sana ada yang ngerasa tidak baik-baik saja. Tapi that's good. Thank you very much, Edward, jawabannya. Darwin gimana, Darwin? Perasaannya? Senang. Senang? Kenapa senang, Darwin? Gak tahu, senang aja. Nggak tahu, senang aja. Bagus. Emang Darwin setiap harinya senang atau emang hari ini lagi senang-senang aja? Tiap hari. Tiap hari senang ya? That's very good actually. Bagus banget Darwin. Kalau misalnya Darwin lagi tidak senang nih, biasanya Darwin ngapain? Tidur, oke. Kalau misalnya ditanya nih, Darwin senang hari ini, apa yang paling membuat Darwin senang? Apa tuh? Bisa main sama teman-teman meskipun lagi corona. Oh, bisa main sama teman-teman meskipun lagi corona ya. Main apa tuh biasanya? Valorant? Enggak, ML. Oh, main ML. Oke. Ya, nggak apa. Dan terutama ya, dalam situasi seperti ini ya. Ini yang Koko lihat ya. Masa COVID ini, banyak banget yang ngerasa stres di rumah. Banyak yang ngerasa ke pressure. Dan bisa nge-enjoy di masa-masa seperti ini tuh sangat baik untuk kesehatan kita. Both mentally and physically. So, that's good, Darwin. Next we have Kenneth. Kenneth, gimana perasaan hari ini? Senang. Oke, senang ya. Kenapa tuh? Alasan paling utamanya bisa Kenneth senang? Karena baru sembuh dari sakit tenggorokan. Oh, baru sembuh dari sakit tenggorokan. Wah, ini Otsukare ya. Selamat pada akhirnya sudah bisa sehat kembali. And that's very good kalau misalnya Kenneth bisa ngerasa bersyukur dan juga senang deh hari itu. Nice. Nah, sekarang nih yang kembar nih, Jonathan, Renatan. Apa perasaannya? Sama atau beda? Jonathan dulu deh. Jonathan dulu, perasaannya gimana? Well, lagi senang aja sih. Lagi senang lu. Gimana? Kenapa senang ya? Because vibing. Vibing. Oke. Apa yang membuat vibing right now? Ya, cuma situasinya aja. Situasinya lagi vibe banget ya, lagi chill, lagi vibe. Very nice. Kalau Ray, seneng juga, lagi vibing juga atau enggak bareng Jonathan juga? Bosan apa? Ray nggak bosan? Kegiatannya itu aja atau gimana? Liatin aja. Cuma YouTube gitu-gitu ya. Very interesting. Di masa-masa COVID ini, Renatan udah ngelakuin hal baru apa aja? Satu hal baru yang Renatan udah lakuin selama COVID ini. Ini nyoba belajar juggling atau nyoba belajar main apa gitu, yang hal baru. Pernah coba juggling. Pernah nyoba juggling.
Iya, benar. Okay, very nice, very nice. But right now chill ya, vibing ya, Jonathan sama Renatan ya. Oke, very nice. Thank you jawabannya. Torres, Ya, how are you, Torres? biasa aja. Biasa? Iya, Anything good happening lately? Ada hal baik yang terjadi belakangan ini? enggak sih. Enggak. Jadi biasa Enggak. aja ya. Iya, Ada hal buruk gak yang terjadi belakangan ini? Tapi eh, ada keluarga saya kena COVID. Cuman udah I sembuh. see. Oke, ada keluarga yang kena COVID tapi udah sembuh. Oke, very nice. How do you feel about that tuh? Gimana perasaan Torres terhadap hal tersebut? Apakah Torres jadi takut atau gimana? Saya sih takut aja. Torres jadi Soalnya kan agak takut. cuman saya doang yang nggak kena. Oh, oke. Ya, tetap sehat ya, Torres ya. Jaga stamina, jaga pola makan juga supaya tetap sehat terus. Udah pernah udah sehat sekarang dan bisa sehat terus-terusan. Nice. Oke. Semi, how are you? Apa kabar Semi-nya? Oke. Dari Semi belum ada ini ya, belum ada respon ya. Kayaknya Semi-nya lagi ke kamar mandi mungkin. Nanti kalau misalnya udah balik Semi, kalau denger ini. Oh, Semi udah balik. Semi, apa kabar? Tadi unmute-nya agak rusak. Mic-nya agak rusak. Nah, gimana perasaan Semi? Biasa aja. Biasa aja? Sama pertanyaannya, ada hal baik atau buruk yang terjadi belakangan ini kalau misalnya biasa aja? Aku sedikit bisa main kayak piano, keyboard, pianika gitu sekarang. Oh, udah belajar main piano gitu ya? Very nice. Caranya beda. Aneh caranya. Nggak apa-apa, yang penting bisa main. Yang penting kalau misalnya hasilnya bisa, itu nggak apa-apa. Kalau menurut kau sih, at least. Tapi very nice. Semi pick up new skill ya, which is playing piano. Very nice. Oke. Teman-teman, di sini kalau misalnya teman-teman udah mengidentifikasi apa yang teman-teman rasain dan udah tahu alasannya, itu sangat baik karena di masa-masa seperti ini terutama teman-teman kan secara fisik itu kita ada threat ya, which is COVID. Dan kalau misalnya kita secara emotion atau mungkin secara mental juga lagi down dan seperti itu, sangat vulnerable. Kita bisa lebih bisa kena COVID. Makanya kita harus jaga juga, identify mental state kita. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi sedih nih, terutama, atau lagi senang dan lagi sedih, apa yang dilakukan? Mungkin ini open buat semuanya, siapa yang mau ngomong dulu? Main game. Main game? Itu kalau lagi sedih atau lagi senang? Lagi sedih. Lagi sedih main game. Main game apa biasanya, Kenneth? ML tadi. Roblox. Nah, di sini kayaknya banyak nih yang main Roblox nih. Darwin langsung ngangguk-ngangguk tuh. Lagi sedih main Roblox ya. Sebenarnya apa yang membuat main Roblox ini bisa membuat kesedihan Kenneth ini menurun? Apakah gara-gara ketemu teman atau gimana? Mungkin Kenneth? Karena fun aja. Fun aja ya main Roblox ya. Jadi kalau misalnya Kenneth salah satu yang kalau misalnya lagi sedihnya main Roblox. Kalau lagi senang Kenneth? Kalau lagi senang, main juga. Main juga. Oke, lagi sedih, lagi senang sama-sama main ya. Oke, very interesting. Yang lain mungkin ada yang sama pendapatnya kayak Kenneth atau mungkin ada cara lain. Mungkin yang agak lebih paling gede di sini ya, Edward. Biasanya kalau lagi sedih ngapain? Bumi. Wait, your question is that right? So this what I am doing. No. What do you do when you feel sad? Like when we're feeling down? What's your coping mechanism? I would try to be alone first. Oke, mencoba untuk sendiri dulu, lalu?
I calm myself. I see. Oke, jadi menyendiri dulu ya untuk berpikir mungkin ya apa yang lagi dirasain dan seterusnya. Oke, that's actually that's okay untuk mau sendiri saat lagi sedih. What do you do when you're happy though? Apa yang dilakukan kalau lagi senang? Reading, watching, or play game. Oh, okay. Play games, Probably reading, watching. the house. Oke, very nice. Kalau misalnya, terutama karena Edward udah kelas 8 ya. Kalau misalnya Edward tuh, kalau misalnya lagi sedih itu suka cerita-cerita sama temen nggak? Atau menyendiri aja? Enggak ya? Nggak suka cerita-cerita ya? Ini kenapa kok tanya? Karena kan mungkin kalian kaget, tapi Koko dulu pernah remaja juga. Jadi dulu kan kalau misalnya kita, terutama kalau udah SMP ya, ini kan rata-rata masih ada yang SD, kelas 5, kelas 6, ada yang kelas 4. Tapi kalau misalnya udah SMP, SMA, biasanya itu agak, apa ya namanya, Furici juga udah SMP ya. Mungkin agak rada edgy ya, jadi ya. Kalau lagi sedih itu stay strong banget gitu, nggak cerita ke siapa-siapa dan pengennya sendiri. But that's valid. Ada fasenya seperti itu. It's nice if you have someone you trust, ada orang yang bisa dipercayai dan bisa diceritakan cerita kalian. But that's valid as well kalau misalnya lagi pengen sendiri. Berbeda orang itu punya coping mechanism yang berbeda kalau misalnya lagi merasakan kesedihan. Mungkin yang deket-deket dulu nih, Furici. Furici bisa relate sama Edward atau gimana? Aku juga ngobrol sih sama teman, tapi aku nggak ceritain kenapa sedih. Yang ngomong aja, ngobrol biasa. Oh, kalau misalnya lagi sedih ngobrol aja, tapi nggak tentang hal yang disedihin kan? Berarti ya. I see. Kalau lagi, berarti kalau misalnya lagi sedih, itu ngapain? What's best? Atau ngobrol aja sama teman? Ya biasa sih, tiap hari ngobrol ya. Kalau nggak sedih, palingnya main sama teman. Main sama teman ya. Oke, jadi itu distraction buat Furici atau gimana rasanya? Ya, distraction ya. Biar nggak terlalu ingat gitu. Oke. Ya, that's valid point. Kalau lagi senang, Furici ngapain? Ya sama sih, ngobrol sama teman, main bareng sama teman. Soalnya aku punya teman dekat. Oh, right. Nah, ini punya teman dekat tuh sangat membantu ya, terutama saat lagi masa-masa development seperti ini. Itu punya teman dekat yang bisa diajak cerita, diajak hangout bareng kalau misalnya untuk lagi senang atau lagi susah itu, ya hitung-hitungan sebagai kayak ngestabilin lah. Oke, kalau mungkin dari kayak Darwin gitu mungkin, atau mungkin ya Darwin gimana? Kalau lagi sedih atau lagi senang ngapain? Main. Main juga ya. Oke, rata-rata anak-anak kan pasti, maksudnya kalau cowok-cowok rata-rata main ya, sama main game ya kayaknya. Apa yang dirasain kalau lagi main game, kalau lagi sedih? Kalau main itu kan, aku biasanya mainnya sama temen. Jadi kayak sedihnya hilang gitu loh. Sedihnya hilang. Oke, very nice. Oke, main game rata-rata. Ada yang punya jawaban lain mungkin, teman-teman? Siapapun, mungkin Ray, Joe, Luther, Torres, Sammy. Ada yang punya jawaban lain? Yap, Joe. Kalau lagi senang atau lagi sedih, biasanya ngapain? Kalau lagi sedih ngapain? Kalau lagi senang biasanya ngapain? Kalau sedih sih biasanya sih dengar musik aja kalau saya. Dengar musik? Senang sih. Kalau senang? Iya. Baca buku dan main game. Baca buku dan main game. Kalau sedih, biasa musik apa yang Joe dengerin kalau misalnya lagi sedih? Ada rekomendasi nggak? Musik apa tuh? Homeward Landing. Or Finally Landing. Maksud Finally Landing. Oke. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang mau cek referensi dari Joe, boleh dicek ya. Finally Landing. Home We're Finally Landing. Oke.
Interesting, interesting. Musik itu juga bagus sih. Buat kalau misalnya lagi sedih, dengerin musik. Ada beberapa riset yang kalau misalnya kita dengerin, terutama musik-musik mellow, itu bisa buat stabilin juga kalau misalnya lagi ngerasa sedih. So that's actually good buat nge-vent out emotions ya. Anyone else? Ada jawaban lain? Ray, Torres, atau Semi? Kalau sedih biasanya nonton TV sambil tiduran di ranjang. Nonton TV sambil tidur yang ranjang. Jadi ngaso aja ya. Nge-slow, chill gitu ya. Iya. Apa biasanya kalau misalnya udah nonton TV, tiduran ranjang, apa yang dirasakan? Tetap sedih atau gimana? Apa yang lagi dipikirin kalau misalnya sedang seperti itu? Fokus aja ke TV-nya. Fokusnya ke TV-nya ya, biar nggak fokus ke masalahnya atau mungkin hal yang disedihkannya ya. Okay, I'll announce for a bit to everyone that we have 5 minutes. Hai teman-teman, 5 minutes left ya. Oke, thank you very much. Answer SME. Kalau dari Darwin, ini menarik nih. Biasanya main atau nonton anime. Yap. Nonton anime ya. Oke, biar interesting juga. Jadi sama juga main game, nonton anime, nonton TV, baca buku. Rata-rata jadinya itu lebih ke ngedistract ya, main sama temen tadi juga ya. Di sini ada ya nggak yang kalau misalnya lagi sedih atau lagi seneng berdoa? Itu hal yang pertama dipikirin atau hal yang kedua, hal ketiga dipikirin? Ada yang hal yang pertama dipikirnya seperti itu, atau hal kedua malah, atau hal ketiga? Ya, Jo? Enggak. Enggak ya? Enggak pikiran ya? Kalau misalnya lagi sedih atau lagi seneng ya? Oke. Interesting. Mungkin itu bukan hal pertama yang dipikirin ya. And to be fair, that's, I don't know, itu bisa dicoba sebagai alternatif. Kalau misalnya lagi ngelakuin hal yang biasa dilakuin, kalau lagi sedih tapi it doesn't work, bisa jadi alternatif. Memang beda orang, itu beda cara coping mechanism-nya. Ada yang mendistraksi, coping mechanism seperti itu, tapi ada juga yang bisa dibantu oleh sesuatu yang lebih spiritual. Seperti berdoa atau bermeditasi. Itu membantu mereka. Jadi memang options-nya banyak. But again, seperti bacaan yang kita tadi baca, it's very important untuk kalau misalnya saat kita sedih, kita tidak hanya bersyukur saat kita sedih, tapi juga kadang-kadang kalau misalnya kita lagi senang banget, itu jadi lupa bahwa kita harusnya bersyukur. Nah itu yang paling penting sebenarnya teman-teman. Kenapa tadi bacaannya orang yang kaya itu disuruh hati-hati, itu karena biasa kalau misalnya orang sudah senang di kondisi yang baik, mereka itu kadang-kadang lupa bahwa mereka itu harus turut bersyukur juga. Nah, contohnya, kalau misalnya Koko lagi sedih nih, kalau lagi sedih kan kita minta tolong gitu sama Tuhan or something like that lah. Begitu senang, dilupain, kita have fun and so on and so forth. Kalau Koko sendiri, salah satu hal yang Koko lakukan saat Koko sedih itu dulu pas zaman kuliah ya. Nah, mungkin kalian juga nantinya akan kuliah, itu suka bagi-bagi makanan ke kayak saudara-saudara kita yang kurang fortunate, it's not fortunate. Jadi kok biasanya kayak beli, nasi ayam 10 biji, habis itu kok keliling naik motor, habis itu kayak bagi-bagi. It just makes me feel good. And gak mesti teman-teman kayak gitu juga, tapi yang penting kalian bisa mengidentifikasi apa yang kalian lakukan saat kalian merasa sedih, apa yang kalian lakukan saat senang juga. Jadi di session ini sebenarnya apa yang pengen Coffee ditekankan itu untuk lebih mengerti ke diri kita sendiri. Apa yang teman-teman ingin lakukan, kalau misalnya bisa lakukan, dan mengerti kalau misalnya teman-teman merasakan hal tersebut itu kenapa. Oke? All clear ya? Any questions so far? Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Karena kita udah nge-cover nih semua pertanyaan kita. Kebetulan nanti juga di backup room nggak akan dibahas lagi.
Karena kita pengen keep it a secret within this small group. But any questions dari teman-teman? Ada kebingungan atau mungkin kesedihan yang bisa teman-teman rasakan belakangan? Any questions? No. No for now. All good ya? No. Everyone's good. Okay, thank you Darwin, Kenneth. I think kalau misalnya seperti itu kita bisa balik ke main room a bit early. Let's close the room and let's leave the breakout room ya. See you guys in the main room. Thank you everyone. Bye. Oke, udah pada mulai balik ya Coach Javon ya? Oke, welcome back guys. Welcome back everyone. Sepertinya sharingnya seru nih Kak. Iya, hari ini di kelompok COVID ini aktif-aktif banget nih pada jawabnya. Luar biasa. Very interesting. Kenapa kalian sarapannya tadi apa guys? Habis Imlek tuh banyak ampau kayaknya langsung semangat nih Coach Javon nih. Martabak. Apalagi hari ini di Bina Ima Remaja kita juga bagi-bagi ampau ya, Coach Javon ya. Iya, pasti pada semangat banget nih semuanya nih. Siapa yang mau ampau? Ayo, raise your hands. Oke, semua mau sebelumnya ya. Kongsi Facai dulu untuk semua yang merayakannya ya. Kongsi Facai. Bener nggak sih kayak gitu? Oke. Kita langsung saja masuk ke gamenya ya guys. Are you ready? Mana nih? Ready. Ready. Ya, mana suaranya? Mana suaranya? Ready? Ready. Ready. Oke. Luar biasa. Kita akan melakukan kuis tebak gambar. Yeay. Ada yang tahu apa game ini? Nggak tahu kok. Nggak tahu ya? Oke. Kita coba langsung aja ya. Bentar, ini kenapa ada? Sebentar. Oke, kita langsung aja coba ya. Ini ada uji cobanya dulu. Cara mainnya gimana Coach Javon? Tolong jelasin dulu dong. Oke, nah contohnya seperti ini ya guys. Wow. Nah, coba tebak ini gambarnya kalian susun 1, 2, 3 akan menjadi suatu kalimat atau kata. Corona. Rumah sakit Peti. Orang Jawa lagi sakit. Rumah sakit Orang Jawa lagi sakit. Orang Jawa lagi sakit. Rumah sakit Indonesia. Oke, ada lagi yang mau jawab? 6 stay at home, don't travel. Oke. Rumah sakit Indonesia. Rumah sakit Indonesia ya. Coba ada lagi, coba perhatikan map petanya itu peta apa? Peta Indonesia. Rumah sakit Jawa. Sedikit lagi. Rumah sakit Jakarta. Dikit lagi. Orang Indo. Wisma Atlet. Wisma Atlet. Wisma Atlet. Oke. Kakak bantu ya. Kakak bantu ya. Yang nomor 1 itu gambar apa? Rumah. Iya, betul. Nomor 2? Orang sakit. Orang sakit. Oke, gambar ketiga? Peta. Itu peta pulau apa? Pulau Jawa. Oke, di sebelahnya itu A sama dengan I. Berarti? Rumah sakit Jawi. Rumah sakit Jawi. Rumah sakit Jawi. Jiwa. Rumah sakit Jawi. Jiwa. Rumah sakit jiwa. Oke, siapa yang bilang jiwa tadi? Aku. Rumah sakit Jawi. Iya, oke. Dan jawabannya adalah?
Rumah sakit jiwa. Oke. Nah, guys, jadi ini kita ada 3 angpau. Rumah sakit jiwa. Yes. Kita ada 3 angpau untuk 3 pemenang pada hari ini. Jadi, untuk kita mulai gamesnya, nanti langsung kalau seandainya kalian sudah tahu jawabannya, langsung ketik. Ya, nanti kakak-kakak, Kak Yogi sama Kak Vidi akan bantu untuk melihat jawabannya. Ya. Yang pertama, yang paling cepat itu yang menang kalau jawabannya benar, ya. Oke? Siap semuanya? Pak. Ya. Let's begin. Kita mulai ya. Angpau yang pertama. Menangnya dapat apa? Angpau. Nanti angpaunya didistribusikan oleh panitia ya. Oke, angpau pertama. Ini dia. Iya, boleh berpikir dulu apa, lalu langsung kirim ke kolom chat. Oke, Darwin udah. Tuhan ya. Father Jesus. Oke, ayo coba lagi. Try hard. Try more. Belum ada jawaban? Iya. Carlita benar. Sorry. Salah. Sedikit lagi. Kurang dikit. Iya, belum ada. Agatha dikit lagi. Bukan Juan, dikit lagi. Coba. Ayo. Nomor 1 udah benar. Nomor 2 udah benar. Nomor 3-nya nih. Ayo. Ku butuh tongkat kau, Yesus. Bukan itu, Carlita. Agatha tadi dikit lagi loh. Itu Beneran yang deh. avatar yang kira itu maksudnya apa? Oke, kakak kasih clue dikit ya. Namanya siapa? Oh, bacaannya aja. Bukan. Butuh engkau Yesus. Iya. Semi benar. Yeay, congrats Semi. Yeay, yang nomor 1 Semi yang dapat ya. Congrats. Indonesia, cu. Oke. Jawabannya, ku butuh engkau Yesus ya. Ini tadi bacaannya ya. Kan kalau tulisannya eng kan, tapi kalau bacanya kan eng. Kalau ini kayu, y-nya hilang berarti jadi engkau Yesus. Oke. Dicatat ya kakak-kakak, tadi yang menang pertama itu Semi. Oke. Ampau kedua. Jeng jeng jeng. Siapkan pikiran, siapkan mata. Jepon, sorry. Oke. Wah, kita doa ini dulu kali ya. Oh, udah jam 12 ya, Ci? Iya. Oh iya, oke. Oke, guys. Sambil menunggu ampau kedua, kita minta rahmat dulu kepada Tuhan biar kita mendapatkan ampau. Setuju? Oke. Yuk, ada yang mau bantu untuk doa malaikat pada hari ini? Saya kok. Oke, Juan. Thank you.
Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan, pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Juan, thank you so much. Oke, we pray to God. Mudah-mudahan salah satu dari kalian menjadi pemenang lagi ya. Are you ready? Oke, kita lanjut. Angpau kedua. Udah siap ya? Angpau kedua. Nah, ini dia si jali-jali. Yang tahu langsung di chat. Oke, ini sepertinya agak susah ya. Ayo, angpau kedua. Apakah kalian kebingungan? Luar biasa, Carlita! Congratulations, Carlita! Haus oba. Itu bukan boba, sayang. Itu janji jiwa. Oke, Carlita, congratulations, Carlita. Haus jiwaku menantikanmu. Luar biasa. Yang kedua didapatkan oleh Carlita. Oke. So guys, this is the last angpau for this day. Jadi kalian harus siap-siap. Jonathan, try harder ya. Chill. Asik. Oke. The last but not least, angpau yang ketiga. Siapkan jari jemari kalian, siapkan pikiran dan mata kalian. Kita mulai 3, 2, 1. Nah, ini dia. Ayo, ini agak lebih susah lagi. Oke, ada yang tahu langsung aja, langsung aja. Ayo. Ada yang tahu? Oke, ada yang tahu? Kaylin, sedikit lagi. Oke, Exa, you got it! Yay! Congratulations, Exa!
Luar biasa, adik-adik. Teman-teman yang ada di BIR ini. You are smart, guys. Pengharapanku di dalammu. Yeay! Congratulations untuk Still Chill. Oke. Oke, congratulations untuk semua pemenang pada hari ini. Itu kalau nggak salah tadi ada Semi, Carlita, sama Eksa. ya, Oh, Jevon. Semi, Carlita, dan Eksa. Congratulations for kalian semua. Untuk yang lainnya yang belum mendapatkan, jangan sedih, karena untuk momen-momen selanjutnya pasti kan ada kejutan-kejutan lainnya dari tim panitia, dari kakak-kakaknya ya. Oke, thank you guys. Nanti ampaunya akan didistribusikan oleh panitia, bener kan ya Kak Yogi, Kak Vidi ya? Iya, betul. I don't get the hongbao. Hongbao apa ya? Ampau. Oh ya ampun, maaf ya. Nggak apa-apa. Nanti next year ya, nanti kita bikin kejutan lagi, ampaunya dibanyakin ya. Jadi teman-teman, Ko Jevon, jadi nanti pemenangnya kan 3 orang dari games ini. Nah, nanti akan dipilih satu grup. Tadi kan ada 3 breakout room ya, Ko Jevon. Ya. Nah, nanti kakak-kakak pembina akan milih satu grup mana yang sharingnya oke. Wah, luar biasa. Berarti nanti satu grup akan mendapatkan ampau lagi. Yeay! Semoga grup kalian yang beruntung untuk terpilih menjadi grup yang mendapatkan ampau ya. Oke. Banyak-banyak doa ya guys. Semoga grup aku yang menang dapat ampau. Lumayan kan? Oke. Teman-teman, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diluangkan semuanya. Dan ada pengumuman dari Cici Yogi atau Koko Vidi untuk teman-teman. Jangan lupa kita foto-foto dulu nanti. Oh iya, kita foto dulu. Dan nanti akan ada BIR lagi itu di tanggal 23. Benar ya, Ci ya? Nanti berikutnya tanggal 27. 27, sorry. 27 ya, teman-teman. Jangan lupa untuk join lagi, siapa tahu ada dapat kejutan lagi ya. Oke. Nah, sebelumnya kita foto dulu ya. Silakan Kak Vidi. Ya. Kita foto dulu ya. Semuanya yang bisa buka kamera yuk. Dibuka kameranya. Ya, kita foto bareng. Makin lama makin asik. Ayo, mana? Samuel, Kevin, Juan, Semi, Ray, Nicole. Nicole belum buka kameranya tadi. Ada isu kameranya? Iya kok. Oh ya udah, nggak apa. Stay chill. Oke. All good ya? Okay, we'll take a picture. 1, 2, 3, cheese. Oke, satu lagi. Ganti gaya. 1, 2, 3, cheese. Oke, thank you teman-teman. Oke, thank you Kak Vidi. Thank you Kak Yogi juga yang sudah bertugas pada hari ini. Kita udah doa penutup belum ya tadi ya? Belum. Oke, belum doa penutup ya. Oke, kita doa penutup ya guys. Ya, siapa yang mau volunteer? Ada yang mau bantu untuk doa penutup? Sama ya, kayak doa spontan aja. Ada. Aku. Oke, Darwin. Thank you, Darwin. Thank you, Darwin. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kegiatan
gereja kami sudah selesai. Tolong berkati kakak-kakak dan cucu-cucu, berkati kami semua, dan berkatilah semuanya. Berikan kami kekuatan agar dapat mengikuti bina iman selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Oke, Darwin. thank you Darwin. Oh ya guys, sorry lupa ada lagu penutup. Oke, lagu penutup Oh ya. my god. Sorry, I'm Ya, forget sebelum it. kita dismiss mungkin ada lagu penutupnya deh kok. Ini ada lagu penutup sesuai dengan tadi tebak-tebakan ampau tadi. Tebak-tebakan gambar, sorry, bukan ampaunya yang ditebak ya. Oke, jadi intinya dari tema hari ini kita tetap harus mempunyai pengharapan kepada siapa? Tuhan. Iya, Tuhan. ada Tuhan ya. Jangan lupa untuk selalu tetap percaya sama Tuhan. Oke, dan ini dia lagunya ya guys. Wait. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku.
melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmatmu lebihi pikiranku, jalanmu lebihi segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yeay. Cuma Yesus yang harus kita andalkan di dalam hidup kita ya. Amin. 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 Jadi setiap apapun perkara dalam hidup teman-teman harus selalu berpegang sama Tuhan ya, karena masalah kita tidak lebih besar daripada kita. Amin. Oke guys, Amin. see you Oke. again di tanggal 27 Februari ya. Happy weekend, have a blessed Sunday, dan selamat makan siang semuanya. Bye-bye. Hai. Dadah. Dadah. Bye-bye. Bye-bye.